jaga perasaan, menghormati. Nah ini yang penting sekali dan sekarang sudah mulai agak pudar di kalangan kita menjaga perasaan orang. Ya. Dan manusia yang paling pintar menjaga perasaan orang adalah baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa baginda Nabi itu, Bu, menjaga perasaan orang. Dan kalau kita bisa menjaga perasaan orang, termasuk akhlak mulia, akhlak para wali. Jadi pernah satu hari Nabi itu berkunjung namu ke rumah sahabat, berempat sama sahabat beliau. Lagi namu disediain, namanya tamu sama tuan rumah disediain makanan. Saat itu Nabi disediain anggur sepiring. Pas ngelihat anggur, sebelum sahabat-sahabat lain makan, sama Nabi dulu yang cobain. Pas cobain satu langsung dimakan semuanya, dihabisin sepiring. Sahabat ngeliatin bengong aja. Lihat tumben amat ini Nabi. Anggur sepiring dimakan dewek. Agak nawarin gitu. Enggak biasa-biasanya ini. Nah, tuan rumah ngelihat anggur sepiring habis dimakan Nabi sambil senyum-senyum. Wah, diambil lagi anggur sepiring lagi, tambahin. Wah, dimakan lagi sama Nabi habis sambil senyum-senyum. Sahabat makin heran. Wah, 2 piring habis anggur. Agak nawarin acan-acan. Habis ditawarin lagi, diambilin lagi sama tuan rumah 3 piring. Jadi 3 piring makan lagi sama beliau, habis. Sampai sahabat geleng-geleng. Selesai, ceritanya selesai, pulang. Di tengah jalan sahabat penasaran, pengen tahu ini kenapa ya Rasulullah, mohon maaf ini saya mau nanya dari tadi saya pengen nanya men gak enak. Akhirnya sekarang saya beraniin dah. Tumben-tumben amat tadi anggur sampai 3 piring dimakan dewek. Ini kita bertiga kagak ditawarin sekali nih. Apa jawab Nabi, Bu? Wahai sahabatku, itu anggur tadi asam jasa, kecut, pahit, asamnya pakai jasa. Asamnya itu banget, asam kecut. Kalau kamu yang makan pasti kagak nahan rasa asamnya. Pasti muka kamu akan memerah. Dan kelihatan sama tuan rumah bahwa makanannya gak enak, dia sedih ntar. Makanya saya aja yang ngabisin, biarin. Biar tuan rumah seneng. Tuh, akhlak Nabi tuh. Beda sama kita ya. Kalau kita makanan enak, makan dewek. Yang kagak enak baru dibagi orang. Bukan kita, no, sono, orang sono kita masya Allah enggak semua ya. Akhlak Nabi seperti luar biasa. Dan akhlak ini nurun ke para ulama-ulama zaman dulu. Dulu ada kiai. Ada kiai, Bu. Kiai habis ngisi pengajian. Biasa kan kalau pulang suka diantar tuh sama jamaah. Oh, diantar sama jamaah sampai ke mobil. Sampai di mobil sampai ditutupin pintunya. Selesai, jalan tuh mobil kira-kira sekilo. Pak Kiai ngomong ke supirnya, "Mas, berhenti Mas, sebentar Mas." Akhirnya berhenti tuh mobil. Kata Pak Kiai, "Tolong pintu buka Mas." Lah kenapa Pak Kiai? Tangan saya kejepit. Astagfirullah tuh supir. Ya Allah, jepit Pak Kiai, kenapa enggak ngomong dari tadi? Saya kalau ngomong dari tadi kasihan sama yang nutup pintu. Takutnya kalau saya buka, dia tahu tangan saya kejepit gara-gara dia sedih. Dia kecewa. Makanya saya tahan sampai sekilo nih sakit, biarin. Yang penting tuh orang kagak tahu. Karena kalau dia tahu tangan saya sakit kejepit gara-gara dia, pasti dia sedih. Merasa salah. Pas saya tahan sekilo. Tuh, Masya Allah. Sampai segitunya ulama-ulama kita. Ya, jaga perasaan penting. Dulu ada seorang bapak. Laki-laki ya, bapak laki-laki pasti. Pelit, jasa, pakai jasa pelitnya nih. Punya istrinya baik. Jadi suaminya pelit, istrinya baik. Tumben, biasanya kan kebalikan ya. Biasanya ibu-ibunya pelit, suaminya biasanya. Bukan ibu-ibu sini, bukan ya. Ini tumben, suaminya yang pelit,
istrinya baik. Satu hari lagi mau makan siang di meja makan, tiba-tiba dengar orang assalamualaikum di luar. Assalamualaikum, kata suaminya. Mah, tuh pengemis tuh. Loh kok bapak tahu? Iya, suara assalamualaikumnya beda. Males tuh sama orang. Males gak mau kerja tuh orang. Pengennya minta-minta doang. Tinggal enak doang minta-minta. Jangan kasih mah. Suruh pergi aja. Orang pemalas kayak gitu, kebiasaan. Rupanya nih omongan suami ini kedengar sama pengemis di luar. Akhirnya tuh istrinya keluar buka pintu. Pak, maaf ya Pak ya. Suami saya kagak ngasih, nggak boleh ngasih. Maafin Pak ya. Ah ya nggak apa-apa Bu. Begitu pengemis. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Akhirnya gara-gara kebakhilan tuh suami, Allah bikin miskin dia. Usahanya bangkrut, bisnisnya bangkrut, miskin semiskin-miskinnya. Hartanya habis semua, tinggal baju yang dia pakai. Akhirnya oleh pengadilan, nih suami kudu nyeraiin istrinya karena dia udah nggak bisa nafkahin istrinya. Cerailah. Nah, kemudian istrinya ini nikah lagi dengan suami. Nikah lagi, kemudian tiba-tiba istrinya dengan suami yang baru lagi makan siang. Tiba-tiba pas mau makan siang, ada yang ngetok pintu. Assalamualaikum. Apa kata suaminya? Mah, pengemis kayaknya itu mah. Iya Pak, iya. Tolong mah, siapin makanan, siapin baju, siapin uang. Kasih pengemis. Dia butuh. Kalau dia nggak butuh, nggak bakal dia sampai ke rumah kita ngetok-ngetok minta bantuan. Kasih mah, biar dia senang. Akhirnya tuh istrinya keluar, bawa pakaian layak, bawa makanan, bawa duit, dikasih tuh pengemis. Pak, pas habis ngasih, masuk bininya kejar nangis Bu. Kata suaminya, Mama kenapa nangis? Itu suami saya Pak yang jadi pengemis. Oh, iya. Suami saya yang dulu itu Pak jadi pengemis. Oh ya udah jangan nangis. Mama tahu nggak dulu pengemis yang diusir siapa? Saya. Tuh, bisa terbalik begitu ya. Makanya penting jaga perasaan orang itu. Ya Bu ya. Insya Allah.